Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Riki Hasuduman Gutong dengan NPM B1A022174. Saya merupakan mahasiswa pidana kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengapa lahir atau muncul Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru atau masih rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru tahun 2025. Seperti yang kita ketahui bersama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pedoman bagi sistem penegakan peradilan acara pidana yang ada di Indonesia. Alasan munculnya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini tentunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang lama atau yang masih berlaku saat ini itu diundangkan pada tahun 1981. Setelah diundangkan dari tahun 1981, artinya KUHP yang lama ini telah memiliki usia yang lebih dari 40 tahun atau lebih dari 3 dekade. Seiring dengan berjalannya berlakunya KUHP lama ini, sering dengan perkembangan dinamika sosial, kemajuan teknologi, dan tuntutan terhadap penegakan hukum yang lebih efisien dan adil, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama ini mulai memiliki kekurangan, mulai memunculkan sejumlah kelemahan. Menyadari hal ini, maka muncullah sebuah pentingan, yaitu pentingnya adanya pembaruan dari hukum acara pidana tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia atau biasa disebut Kemenkumham yang menjadi pemangku dari kepentingan ini merumuskan sebuah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru atau RKUHP. Nah, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru ini memiliki tujuan, yaitu untuk memperbaiki dan sebagai penyempurna dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip modern dalam hukum acara pidana, seperti pentingnya perlindungan hak asasi manusia, adanya keadilan restoratif, serta efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini juga berupaya untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang dapat mendukung proses penyidikan dan persidangan secara lebih cepat dan lebih akurat. Mungkin itu pembahasan tentang mengapa adanya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dalam aspek penuntutan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Poin pertama yaitu kita jelaskan dulu definisi dari penuntut umum tersebut. Definisi dari apa itu penuntut umum? Definisi dari penuntut umum seperti yang dijelaskan dalam pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di situ dijelaskan yang berwenang untuk melakukan penuntutan
ialah penuntut umum. Dan dalam KUHP yang berwenang melakukan penuntutan adalah seorang jaksa. Maka dari itu jaksa menjadi seorang yang memangku wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim berdasarkan tugas dan wewenangnya yang terdapat dalam pasal 13 KUHP. Selanjutnya, perbedaan penuntutan antara KUHP yang lama dan rancangan KUHP. Poin pertama, perbedaan yang pertama yaitu aspek tugas dan wewenang dari penuntut umum tersebut. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru dijelaskan lebih detail mengenai siapa itu penuntut umum, dan ada beberapa hal yang dijelaskan lebih di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama tidak dijelaskan secara rinci siapa itu penuntut umum. Nah, dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru ini, di mana hal yang dikedepankan yaitu restoratif justice. Nah, dalam proses restoratif justice ini, di dalam rancangan KUHP, penuntut umum itu berperan lebih dalam proses penyelesaian pidana secara restoratif justice, yaitu peran dari penuntut umum ini yaitu sebagai fasilitator yang mempertemukan antara pihak korban dan pihak pelaku dan berupaya untuk mendamaikannya. Nah, dalam poin lain juga, dalam perkara pidana yang relatif ringan dalam rancangan KUHP ini maka diselesaikan dengan cepat tanpa melewati proses peradilan pidana yang lama dan tidak efisien waktu. Selanjutnya, poin kedua, perbedaan dalam aspek penuntutan yang ada di dalam KUHP lama dan rancangan KUHP terbaru, yaitu perbedaan dalam aspek koordinasi dan konsultasi, yaitu perbedaan mekanisme kerjasama antara polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum dalam hal administrasi berkas perkara yang belum lengkap. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, penuntut umum itu mengembalikan berkas perkara pidana yang belum lengkap kepada penyidik untuk diperbaiki. Itu diberikan waktu 14 hari semenjak tanggal penerimaan berkas, dan dalam waktu 14 hari itu penyidik diberikan petunjuk mengenai berkas apa saja yang belum lengkap dan hal-hal apa saja yang harus dilengkapi dalam berkas tersebut. Sedangkan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru, penuntut umum dan penyidik ini diberikan kesempatan khusus untuk berkonsultasi dan berkoordinasi secara intensif dalam waktu yang paling lama itu 2 hari sejak berkas itu dinyatakan tidak lengkap. Namun koordinasi dan konsultasi ini hanya dilakukan selama 1 kali untuk setiap perkara. Itu perbedaan yang kedua. Untuk perbedaan yang ketiga, yaitu perbedaan penuntutan dalam aspek penghentian dari penuntutan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, penuntutan dikatakan berhenti karena beberapa hal, yaitu yang pertama, karena dalam penuntutan tersebut tidak terdapat bukti yang cukup, atau hal lainnya, yaitu peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau dapat dikatakan peristiwa tersebut atau perkara tersebut ditutup demi hukum. Itu menurut KUHP yang lama. Sedangkan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terbaru ini terdapat aturan baru, yaitu aturan pembayaran denda maksimum
yang dapat menghentikan penuntutan jika tercapainya penyelesaian perkara melalui restoratif justice, maka penuntutan itu juga berhenti. Itu aspek yang kedua. Selanjutnya, perbedaan dari rancangan KUHP yang lama dan rancangan KUHP. Perbedaan dari KUHP yang lama dan rancangan KUHP terbaru ini yaitu terdapat sebuah keistimewaan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru ini, yaitu penuntut umum dapat menawarkan kepada tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dalam sebuah kasus untuk menjadi saksi mahkota dalam perkara yang sama. Hal ini dimaksudkan di mana nantinya tersangka yang ingin bekerja sama dengan penuntut umum ini, dengan penegak hukum, bisa menjadi kunci utama untuk mengungkap suatu perkara pidana yang ada agar lebih terang. Nah, jika nanti tidak terdapat terdakwa atau tersangka yang peranannya paling ringan, maka penuntut umum juga bisa mengajak kerjasama pelaku, tersangka atau terdakwa yang mengakui bahwa dirinya bersalah dalam kasus tersebut. Itu juga dapat diajak kerjasama untuk menjadi saksi mahkota dalam sebuah perkara. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai kenapa munculnya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru, dan apa saja perbandingan atau perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru di tahun 2025. Sekian dan terima kasih. Nice. Nama saya ulang lagi bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Soso. Untuk untuk menjadi acuan untuk beracara. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय.